Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Noviana dengan NIM 1332 Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video kali ini saya akan berperan sebagai coach untuk menerapkan metode GROW. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Kepemimpinan. Tema yang saya angkat adalah mengenai kegalauan yang sering dialami mahasiswa tingkat akhir nih, antara melanjutkan kerja atau melanjutkan kuliah. Halo Kiswa, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Makasih ya udah ngeluangin waktunya nih sesuai agenda kita hari ini. Sekitar 5 menit ke depan kita bakal ngelakuin sesi coaching santai. Nah, di awal sesi aku pengen tahu nih, apa sih yang pengen kamu capai atau goal kamu setelah akhir diskusi kita nanti? Oke, jadi kan aku sebenarnya bentar lagi lulus nih. Jadi tuh aku bingung antara aku harus lanjut kerja atau lanjut kuliah. Jadi setelah sesi hari ini, aku pengen banget mempunyai keputusan untuk aku tuh harus ngelangkah kemana dulu gitu. Oke, berarti goal kamu ini pengen dapat kejelasan sama keyakinan buat milih antara langsung kerja atau lanjut kuliah S2 ya? Iya, betul banget. Aku tuh nggak mau kepikiran terus gitu. Oke, boleh diceritain lebih lanjut nggak nih? Apa sih yang sebenarnya bikin kamu bingung saat kamu ngelihat kedua pilihan kamu itu? Nah, di satu sisi tuh aku pengen banget mandiri secara finansial. Aku ingin membantu orang tua, lalu ingin merasakan gimana sih kerja di dunia nyata itu gitu. Tapi di satu sisi lain juga aku tuh pengen ngerasain kuliah lagi, ingin lanjutin kuliah gitu sih. Oke, aku paham nih, dua-duanya punya nilai yang sama-sama positif buat kamu. Kalau misalnya kita pakai skala 1 sampai 10, yang mana angka 10 itu berarti kamu sudah sangat siap nih. Seberapa siap kamu untuk lanjut bekerja dan seberapa siap untuk kamu lanjut kuliah? Nah, untuk bekerja sih mungkin ada di angka 7 ya. Kalau untuk lanjut kuliah mungkin di angka 5 atau 6. Oh, ada selisih ya. Apa yang membuat kesiapan untuk kuliah ada di angka 5 atau 6 dibandingkan kesiapan kerja yang ada di angka 7? Nah, secara mental sebenarnya aku nggak siap buat berhadapan lagi dengan teori, membuat jurnal, lalu tesis tanpa tahu praktik sebenarnya di dalam dunia nyata. Tapi aku takut kalau misalnya nunda-nunda lanjutin kuliah nanti malah males gitu kuliahnya. Oke, kamu sadar nih, kamu jenuh ketemu teori lagi kalau misalnya kamu lanjut S2. Tapi ada ketakutan juga kalau misalnya kamu menunda lanjut buat kuliah S2. Nah, kira-kira alternatif atau jalan tengahnya apa sih yang terlintas di pikiran kamu gitu? Mungkin opsi pertama aku coba cari info program beasiswa S2 dulu yang bisa kelas karyawan gitu, jadi aku bisa kerja sambil kuliah gitu. Nah, langsung opsi keduanya aku mutusin untuk bekerja dulu, aku nabung dulu selama 1 tahun atau 2 tahun aku kerja, lalu aku mempersiapkan untuk kuliah. Oke, pemikiran yang keren banget sih. Jadi dengan kerja dulu kamu bisa ngumpulin modal, ngumpulin pengalaman, sekaligus mengatasi kejenuhan mengenai teori kamu tadi ya. Iya, betul. Oke, kamu udah berhasil nih nemuin titik terang soal kebingungan kamu. Sekarang apa langkah yang paling awal yang bakal kamu lakuin untuk memulai rencana kerja dulu di 1-2 tahun ini? Oke, langkah pertamanya sih aku mau ngerapihin CV dulu sama portofolio aku. Nah, terus aku mau mulai riset lowongan kerja yang ada di LinkedIn atau Jobstreet. Oke, kapan kamu mau mulai meluangkan waktunya nih buat ngerapiin CV dan apa yang bisa memastikan kalau misalnya kamu tetap bakal komitmen buat ngelakuinnya? Oke, jadi aku bakal mulai cicil dari malam ini setelah sesi. Lalu aku akan buat reminder di Google Calendar. Dan boleh nggak aku kalau minggu depan aku kabarin ke kamu
tentang progres CP aku. Oke, boleh banget nih. Dengan senang hati aku siap dengerin progres kamu. Nah, dari sesi singkat kita hari ini, gimana perasaan dan pikiran kamu sekarang? Jadi lebih plong sih, dan kayaknya terarah juga. Kemarin sih cuman mumet banget di otak. Sekarang udah tahu langkah apa yang harus aku lakuin gitu. Oke, kamu udah bisa memetakan jalanmu sendiri nih. Sukses ya buat rapiin CV-nya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ca. Iya, sama-sama. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh coaching menggunakan metode Grow. Terlihat bagaimana seorang coach tidak memberikan solusi secara langsung, melainkan membantu coachee mengatasi potensi dan keputusannya sendiri secara sadar dan dengan bertanggung jawab. Sekian video praktik dari saya. Terima kasih.